Halo teman-teman semua, nama saya Raja Mansyus Davinci Tanggang. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian PIC 1, tugas UTS kelompok, mata kuliah Tech Skill. Pada bagian PIC 1, saya bertugas untuk membuat formulir atau kuesioner dengan menggunakan Microsoft Form. Untuk membuka Microsoft Form, kita dapat menggunakan Google Chrome atau Safari. Kita ketik saja Microsoft Forms, lalu akan tampil website Microsoft Forms, lalu kita masuk ke websitenya. Kemudian pada tampilan webnya nanti seperti ini. Ada pilihan kuis baru atau formulir baru. Saya pilih kuis baru. Kemudian kita di sini dapat menggunakan template sesuai dengan keinginan kita untuk membuat formulir kita atau kuesioner kita menjadi lebih menarik. Pada bagian judul, kelompok kami karena memilih topik mengenai perkuliahan hybrid, sehingga kelompok kami membuat judul kuesioner perkuliahan hybrid Universitas Pelita Harapan. Kemudian pada deskripsi formulir, kita bebas mau buat apa. Sini saya buat silakan isi pertanyaan berikut dengan benar. Kemudian jika kita ingin membuat pertanyaan, kita klik tambahkan baru. Lalu di sini saya pilih teks. Lalu saya masukkan pertanyaan menanya nama dari respondens. Nama. Lalu di sini adalah bagian untuk respondens memberikan tanggapan atau jawaban. Dan di sini saya mewajibkan pertanyaan ini harus diisi. Lalu saya klik yang ini. Kemudian untuk melanjut pertanyaan 2, saya klik teks fakultas jurusan. Ini juga saya klik. Pertanyaan ketiga, sama seperti pertanyaan sebelumnya, angkatan. Ini juga saya wajibkan harus diisi, saya klik. Kemudian dalam formulir ini saya buat menjadi bagian 1. Kemudian saya ingin membuat bagian 2 untuk pertanyaan mengenai topik perkuliahan hybrid. Di sini saya pilih menu tambahkan baru, jenis pertanyaan lainnya, lalu pilih menu bagian. Nah, maka dia akan terbagi menjadi 2 bagian. Pada bagian 2 ini saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan seputar dengan topik yaitu mengenai perkuliahan hybrid di Universitas Pelita Harapan. Di sini kita dapat membuat judul sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya buat pilihlah jawaban sesuai dengan keadaan Anda. Lalu pada bagian subjudul atau deskripsi dari bagian 2 ini, saya membuat keterangan. Keterangan yang saya buat ini adalah jawaban yang akan dipilih oleh respondens pada pertanyaan nanti. Di mana angka 1 sebagai jawaban sangat tidak setuju. Angka nomor 2 sebagai jawaban tidak setuju. Angka nomor 3 sebagai jawaban netral. Angka nomor 4 sebagai jawaban setuju. Dan angka nomor 5 sebagai jawaban sangat setuju. Lalu untuk menambahkan pertanyaan pada bagian 2 ini sama seperti pada bagian pertama, kita klik tambahkan baru. Namun saya menggunakan jenis pertanyaan lainnya dan menggunakan menu Likert.
Pada bagian ini kita masukkan pertanyaan yang telah kita siapkan. Di sini saya sudah mempersiapkan pertanyaan kelompok saya. Seperti berikut. Ini adalah pertanyaan yang telah saya siapkan untuk saya masukkan dalam dalam Microsoft formulir ini. Langsung saja saya copy, lalu saya tempel di bagian pertanyaannya. Kemudian pada opsi jawaban yang akan diberikan oleh respondens, pada pernyataan 2 ini saya hapus saja karena tidak begitu penting. Lalu pada pernyataan 2 ini saya ganti jadi kata jawaban. Kemudian pada opsi 1 saya ganti angkanya sesuai dengan keterangan yang sudah saya buat. 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5. Lalu di sini saya juga mewajibkan bahwa pertanyaan ini harus diisi dengan mengklik ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya akan mengcopy pertanyaan ini untuk membuat pertanyaan berikutnya. Lalu saya ambil lagi dari pertanyaan yang sudah saya buat, lalu saya tempel saja di sini. Begitu juga saya akan copy untuk membuat pertanyaan berikutnya. Saya copy lagi untuk buat pertanyaan berikutnya. Saya copy lagi untuk membuat pertanyaan berikutnya. Nah, demikian saya sudah siap membuat formulirnya. Kemudian untuk melihat respon nanti daripada respondensnya, kita bisa klik respons. Nanti dia akan muncul di sini. Respon-respon yang diberikan oleh para respondens. Lalu untuk membagikan linknya, kita cukup klik kumpulkan respons, lalu di sini ada link, lalu kita tinggal salin tautan saja. Dan kita bagikan kepada yang ingin kita bagikan formulir ini. Kemudian kita bisa memilih ini kita khususkan untuk siapa. Bisa untuk orang tertentu di organisasi saya dapat merespons, bisa hanya untuk orang di organisasi saya dapat merespons, ataupun siapapun dapat menjawab. Di sini saya menggunakan siapapun dapat menjawab. Berikut saya melihat preview dari formulir saya ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Saya contohkan. Lalu kita klik berikutnya untuk melanjut ke pertanyaannya. Nah, nanti dia tampilannya seperti ini. Di sini ada judulnya dan ada keterangannya. Kalau saya pilih 1, berarti saya sangat tidak setuju. Pilih 2, tidak setuju. Pilih 3, netral. Pilih 4, setuju. Pilih 5, sangat setuju. Nanti bisa kita langsung isi saja. Ini saya contohkan saja ya. Ini contoh saja. Setelah kita selesai mengisinya nanti, kita tinggal klik kirim. Tampilan nanti seperti ini. Sekian dari review saya dan penjelasan saya mengenai pembuatan formulir. Terima kasih.